Selamat pagi semuanya, salam sehat semuanya. Ya, ini luar biasa ya, hari Sabtu yang biasanya kita tidurnya bangun siang kan gitu ya. Terus sekarang malah kita masih belajar bersama kan gitu. Nanti bisa dibantu slide-nya ya, Pak ya. Baik, Pak. Mau langsung aja? Oke, nama saya Sigit Priambodo, biasa saya dipanggil Pri. Ya, sehari-hari saya menjadi soft skill trainer dan sebagai life coach. Dan sekarang saya mulai untuk melihat, memperhatikan dan praktisi lingkungan. Karena menurut saya sampah ini udah luar biasa ya, baunya kemana-mana, TPA-nya pada overload, dan ini pasti akan ada dampaknya, bencana yang akan lebih besar kepada kita. Jadi kalau nggak dari kita, dimulai dari diri sendiri, siapa lagi kan begitu. Oke, kita langsung aja karena di sini materinya adalah tentang kesehatan mental gitu ya. Jadi kita bicara tentang kesehatan mental kan begitu. Nah ini buat saya lagi rame-ramenya nih, udah mulai dilihat tentang kesehatan mental, apalagi semenjak terjadinya pandemi COVID-19 kan begitu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental? Itu adalah bagaimana kita mengolah rasa kan gitu kan, mengolah rasa yang ada dalam diri kita sehingga kita bisa mengolah emosi yang ada dalam diri kita secara psikologisnya gitu ya, sehingga kita tidak mempengaruhi cara berpikir atau kita mengambil keputusan dan sikap kan begitu. Suara saya terdengar jelas kan ya? Jelas Pak. Oke. Nah, karena saat ini kalau kita lihat gitu ya, saya juga dulu saya pernah bekerja, saya dulu juga pernah merunning perusahaan gitu ya. Kira-kira kalau kita jadi karyawan juga kita kadang-kala pernah depresi gitu ya. Ini bos suruh kerjaan banyak gitu kan, tapi salary not up kan begitu. Kan biasanya yang simpel kan seperti itu. Terus juga ada gangguan cemas. Cemas itu karena kita takut dikejar oleh deadline kan begitu ya. Nah ini bagaimana kita bisa mengatur kondisi itu. Nah kalau kita lihat ya aspek permasalahan dari kalau mental kita terganggu kan pasti setidak-tidaknya produktivitas dan performa kerja kita akan turun ya. Terus akan mempengaruhi bagaimana hubungan kita dengan perusahaan yang kita kerja gitu kan. Makanya nggak banyak dari beberapa teman-teman itu suka jadi kutu loncat kan gitu kan, kerja di sana nanti ditawarin gaji yang lebih besar pindah lagi ke sana kan gitu. Terus ditawarin sedikit aja yang lebih berbeda pindah lagi kan gitu. Ini banyak sekarang. Terus komunikasi dengan rekan kerjanya juga tidak baik kan gitu, komunikasinya gitu kan. Nah terus akan mempengaruhi kemampuan fisik dan aktivitas sehari-hari gitu. Mana ya? Ini mesinnya slide-nya udah digeser. Terus. Nah, oke. Nah, sekarang kita harus bagaimana sih gitu kan? Ini adalah penyebabkan faktor-faktor yang terjadinya mental kita terganggu, yaitu komunikasi dan sistem manajemen yang buruk. Karena rata-rata ini yang terjadi gitu kan. Perusahaannya besar gitu kan, tetapi sistem manajemennya juga ada yang tidak baik kan gitu. Terus tujuan organisasi dan tugas-tugasnya kurang jelas, banyak sekali yang overlapping kan gitu. Apalagi dengan zaman pandemi banyak sekali perubahan kan gitu ya. Jadi kadang-kala tugas 1, 2, 3 dijadiin satu kan gitu. Nah ini yang banyak terjadi di kantor-kantor atau di perusahaan-perusahaan saat ini. Belum lagi dengan rendahnya dukungan kan gitu kan. Dukungan dalam arti kata kita sebagai karyawan perlu juga disupport atau perlu juga
diberikan motivasi kepada dari atasan kita. Even misalkan cuma, hey good job atau oh, wow keren gitu kan. Nah, tapi kan hal-hal ini kadang kita tidak dapatkan gitu kan. Nah, terus jam kerja yang terlalu mengikat dan kadang suka mengganggu kehidupan pribadi gitu. Kalau secara aturan kita kerjakan sekitar 8 jam, tapi kan ada yang bisa lebih dari 8 jam kan begitu ya. Apalagi kalau memang perusahaannya dengan alasan kita baru merintis kan gitu kan. Ini kan baru awal, ayo dong kita ikut merintis kan gitu. Jadi 8 jam bisa 10 jam bisa bahkan bisa sampai tengah malam baru selesai kita untuk kerja kan gitu. Nah, ditambah lagi jarang sekali yang bisa memberikan kebebasan untuk berekspresi gitu kan, untuk dia mengeluarkan segala ide-idenya atau mengeluarkan kreativitasnya. Kadang-kadang penuh dengan batasan. Termasuk juga eksklusif keputusan atau kesempatan berpastikannya beberapa karyawan yang tergantung yang bosnya suka kan begitu ya. Ini juga akan mempengaruhi terjadinya gangguan mental atau kesehatan mental kan gitu. Nah, termasuk juga penugasan yang tidak tepat kan begitu. Nah, bagaimana sekarang cara-cara untuk menjaga kesehatan mental karyawan gitu kan? Kalau kita sebagai pemilik perusahaan atau kita nanti sebagai pekerjanya kan begitu. Pertama adalah kita harus menyeimbangkan kehidupan pribadi dan pekerjaan, gitu ya. Karena banyak sekali kadangkala malah lebih banyak pekerjaannya dibandingin kehidupan pribadi. Karena gimana pun juga kita sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, kita punya keluarga, kita juga harus mementingkan itu. Bahkan ada juga yang membawa pekerjaan ke dalam rumahnya kan begitu. Nah ini yang udah mulai nggak sehat kan begitu. Jadi kalau kita mau untuk terjaga mentalnya, ya kita harus punya harus bisa menyeimbangkan gitu kan untuk kita bekerja bahkan untuk kehidupan yang ada untuk diri kita. Makanya sekali-sekali perlu juga kan untuk me time. Gitu. Nah, kedua kita harus berusaha berpikir positif. Gitu kan. Nah, berpikir positif ini juga tidak mestinya wah kita harus berpikir positif, enggak apa-apa juga. Suatu waktu kita apa ya maksudnya down gitu ya. Hanya saja kita harus tahu nih, harus bisa memberikan shifting yang cepat kan begitu. Jadi karena berpikiran positif itu kan pasti untuk membuat diri kita tidak berpikir yang negatif, tidak ada kecemasan gitu ya. Jadi harus berpikir positif walaupun tidak mudah. Ini by proses kan. Nah, ketiga kita harus mempunyai pola hidup yang sehat gitu kan. Nah, pola hidup yang sehat seperti apa kan gitu ya. Ya satu, ya kita harus makan yang sehat juga kan gitu kan. Nah, kalau makannya junk food kan juga pasti akan berpengaruh juga terhadap tubuh kita kan begitu kan. Terus kedua, ya harus banyak bergerak kan gitu kan. Bayangin coba kalau di kantor 8 jam kerjanya kita duduk aja kan gitu ya. Makanya suatu waktu kita harus bergerak, entah makan siang, entah kita pergi ke taman atau apa. Bahkan dulu kalau cuma kita di tingkat cuma beda 1 lantai 2 lantai ya kita pakai tangga kan begitu ya. Jadi kita ada exercise kan. Gitu. Nah berikutnya adalah bagaimana kita mengajak diskusi dengan rekan kerja. Nah ini yang menarik nih, gitu kan. Kadangkala kita diskusi dan rekan kerja gitu kan di coffee corner ataupun di pantry gitu kan atau di mana yang kita bisa lakukan. Kadangkala diskusinya suka kebablasan kan begitu ya. Lihat itu curhat yang negatif, cari apa ya maksudnya cari pembenaran ataupun cari empati, cari simpati kan begitu. Ya, makanya ini juga harus ada batasannya gitu kan. Diskusi di sini adalah yang sifatnya adalah dengan pekerjaan ataupun dengan apa yang kita rasa yang tentang pekerjaan itu sendiri kan gitu kan. Bukan tentang lebih dalam kepada problematika diri sendiri gitu. Boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu kan, asal kita punya batasan. Ya kan, kalau di Jawa tuh kan nanti meeting tresno, jareni kulino gitu kan, sering kita curhat, sering kita ngobrol, akhirnya
apa ada hubungan tersendiri kan gitu. Nah, terus juga bagaimana kita meningkatkan coping skill kan gitu ya. Terus mengatur waktu dengan baik, mengungkapkan apa yang dirasakan, adanya layanan kesehatan mental di kantor. Saya kira kantor-kantor sekarang adalah. Nah, ini fungsinya dari HRD yang sifatnya adalah menjadi coaching kan begitu ya. Jadi bagaimana dia bisa berdiskusi dengan karyawannya atau dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, tadi sudah saya sampaikan simbangan pribadi dan pekerjaan, gitu ya. Nah, kalau kita hidup rata-rata kan kita untuk bekerja, gitu ya. Sekitar 8 jam dari 24 jam itu kita adalah untuk bekerja, gitu kan. 8 jam untuk tidur, berarti kan ada sisanya ya sekitar tadi 8 tambah 8 16, gitu kan. Berarti kita punya waktu sisanya untuk kehidupan pribadi kita kan gitu. Nah, ini yang harus dikelola oleh kita kan. Jadi gimana pun juga kita perlu waktu dengan orang-orang tersayang di samping kita. Nah, berusaha berpikir positif gitu kan. Jadi memiliki pikiran positif sangat baik untuk tubuh kan gitu ya. Nah, tapi nggak ada salahnya juga kalau kita dalam keadaan bad mood gitu kan, baper. Tapi asal jangan terlalu lama untuk dibapernya. Gitu. Jadi kita harus bisa segera men-shifting diri kita. Oke. Nah, atur pola sehat gitu kan. Pola sehat itu penting kan gitu kan. Yaitu kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan nggak ada salahnya juga kita melakukan peregangan stretching gitu kan 10 sampai 15 menit di tempat kerjaan kita gitu ya. Ini slide-nya mungkin bisa dikebawain ya. Nah, terus mengajak diskusi dengan rekan kerja gitu. Ya, kita harus bisa diskusi, ngobrol santai gitu kan sambil kalau ada yang ngerokok gitu, walaupun ngerokok juga nggak sehat juga kan, gitu ya. Tapi ya bebas kan begitu. Jadi kita bisa diskusi, kita bisa berkeluh kesah gitu kan, menyampaikan emosi karena sebagai bentuk menuangkan apa yang dirasakan begitu. Cuman ya harus waspada juga di dalam konteks diskusi yang lebih dalam. Nah, di sini tadi sudah disampaikan coping skill ya, itu adalah karakter atau kemampuan adaptasi seseorang untuk menghadapi stres. Gitu kan. Nah, ini yang perlu ditingkatkan dan ini pastinya perusahaan pasti sebaiknya. Nah, mengatur waktu dengan baik-baik. Nah, ini yang harus kita atur. Jadi manajemen waktu itu perlu gitu kan. Jadi kita nggak merasa dikejar-kejar oleh target atau kerja santai. Terus nanti masih ada waktu begitu dikejar deadline kita sendiri yang kelabakan kan begitu ya. Jadi aturlah dalam 8 jam itu bagaimana kita bisa mengatur. Nah, mengungkapkan apa yang dirasa karena ini adalah salah satu yang kita harus jujur apa dengan diri kita sendiri kan begitu kan, meskipun berat ya kalau kita harus sampaikan kepada atasan ataupun pada departemen yang memang menangani hal-hal seperti ini, biasanya kan ada di HRD ya. Jadi kalau memang kita merasa berat ataupun merasa ada sesuatu hal ya nggak ada salahnya, jangan berangkat wah nanti kita malah jadi penilaian negatif atau apa, enggak gitu ya. Jadi keterbukaan komunikasi ini sangat penting dalam hal ini. Ya, nah pastinya ada layanan kesehatan mental karyawan, kan, gitu ya. Karena ini penting kan gitu. Bahkan kan sekarang banyak di perusahaan-perusahaan itu syarat untuk HRD ada minimal basicnya adalah psikolog ya. Jadi dia bisa bagaimana menganggap rekan-rekan kerja itu sebagai kawan yang bisa diajak diskusi gitu kan, baik untuk sebagai coaching kan gitu kan. Jadi bagi teknik-teknik komunikasinya juga pasti akan berbeda gitu kan. Jadi nggak ada salahnya juga kan gitu kan. Kita jujur dan kita terbuka untuk kita diskusi karena ini penting sekali kan gitu. Nah, namun dari segala yang ada di situ kan semua tergantung dari diri kita sendiri kan. Bagaimana kejujuran diri kita sendiri gitu kan. Yang tahu adalah diri kita sendiri gitu kan. Nah, bagaimana untuk mengatasi diri ini sendiri kan. Karena kesehatan mental itu kan diri sendiri. Nah, kadang
diri kita lebih banyak memori-memori yang sebelumnya dibawa, terus apa uh, kekhawatiran gitu ya, kekhawatiran yang belum terjadi dan mempunyai ekspektasi gitu ya. Jadi berkecamuk emosi di situ gitu ya. Belum lagi nanti uh, egonya yang akan bermainkan gitu kan. Nah, makanya bagaimana sekarang kita untuk bisa mengatur rasa itu adalah ya menikmati di waktu yang itu gitu lah. Jadi kalau saya bilang adalah sebagai present moment gitu. Latihannya seperti apa kan gitu kan. Ya bermeditasi gitu kan. Luangkan aja waktu untuk diri sendiri gitu kan. Nah, meditasi ini bisa terserah mau berapa lama gitu kan, 30 menit, 10 menit kan gitu kan, atau kalau sebagai muslim kita bisa melakukan sholat atau duduk tafakur kan gitu ya. Gitu. Tapi kalau nggak ada salahnya juga bermeditasi adalah bagaimana kita merasakan nafas pada saat itu kan gitu kan. Caranya mudah, tinggal rasakan nafas pada saat menghisap, membuang, dirasakan dan dihitung dengan waktu yang sama. Jadi kalau kita menarik 5 hitungan, ya mengeluarnya 5 hitungan gitu ya. Nah itu membuat kita menjadi anchoring atau jangkar dari diri sendiri gitu ya. Jadi itu kembali lagi kepada detik itu juga gitu. Jadi kalau ada pemikiran-pemikiran atau rasa yang kurang nggak bagus boleh dipraktekin gitu kan. Nah, saya sering waktu itu mengajarkan kita bicaranya adalah menyebutnya adalah nafas damai gitu lah. Bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri gitu ya. Karena kadangkala kita selalu dikuasai oleh pikiran-pikiran kita kan gitu kan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita bisa bersyukur dengan apa yang ada gitu ya. Manusia diciptakan sebagai sosok yang selalu penuh dengan keluh kesah gitu kan. Bila ditimpa musibah selalu mengeluh kan gitu. Bosan dengan rutinitas mengeluh kan gitu kan. Melihat kehidupan yang lebih enak, teman kita, enak ya si bos, lebih seneng ngomong sama dia lebih sering diajak kemana-mana, ini ngeluh lagi kan gitu. Jadi selalu mengeluh dan terus mengeluh. Ya nggak jadi masalah karena memang sebagai manusia pasti akan mengeluh juga. Hanya saja dengan kita mengeluh, apakah masalah itu pun selesai? Kan enggak juga gitu. Yang ada kita semakin stres, kita makin depresi, kita semakin baper gitu kan. Apalagi dengan ekspektasi kan harusnya gue yang begini, kenapa mesti dia kan begitu ya. Nah ini yang memang harus menariknya gitu kan. Kalau kita bicara begini, bicara hal-hal seperti ini. Nah sekarang bagaimana ya kita syukuri apa yang ada. Karena dengan kita syukur, hati kita menjadi tentram gitu kan, menjadi damai kan begitu ya. Karena gimana pun juga kalau kita mau melihat masih banyak kok orang-orang yang masih belum tidak seberuntung uh, dengan kita kan gitu. Jadi saya selalu bilang begini, Tuhan itu selalu merajut yang terbaik. Ketika aku tak paham maksud Tuhan, aku memilih percaya. Ketika aku tertekan oleh kekecewaan, aku memilih bersyukur. Ketika rencana hidupku berantakan, aku memilih berserah. Ketika putus asa melingkupiku, aku memilih tetap maju. Apapun yang terjadi padaku, aku tetap percaya, tetap bersyukur, dan tetap berserah. So, terus maju, terus berdoa, karena Tuhan telah merajut yang terbaik untuk kita. Lakukan aja yang terbaik, jadi yang terbaik. Biar Tuhan yang melakukan sisanya. Begitu. Jadi itu yang dari saya, salam sehat jiwa, penuh cinta. Ada yang mau ditanyakan langsung? Baik, terima kasih Bapak. Sangat bermanfaat sekali ya. Untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, atau teman-teman ada yang mau ingin ditanyakan, silakan raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom chat, Mbak. Berarti udah paham semua. Baik ya. Mungkin bisa ditunggu 5 menit Bapak buat siapa tahu nanti ada yang ingin menanyakan sesuatu. Ya, ya.
Atau Mbaknya mau nanya? Mbak Senja. Iya Pak, kalau saya izin bertanya, kalau misalnya nanti waktu kerja kita dapat rekan teman yang kurang Kurang enakin ya. kurang enakin gitu, gimana ya Pak cara supaya kita ngatasi gitu? Ya, jadi gini, itu kan problemnya kan sebetulnya yang bisa ngatur adalah diri kita gitu ya. Kan kadang-kala kan kita take it granted atau as it is, kita terima itu aja, nggak mungkin kita nggak terima. Apalagi teman kerjanya ada di tim kita atau di sebelah di kita kan gitu duduknya gitu ya. Ya pinter-pinternya kita aja kan gitu. Karena ya kita harus pertama ya kita harus acceptance dulu kan gitu kan. Acceptance dulu. Oh ya sudahlah, teman kita seperti itu kan gitu ya. Mau apa lagi kan gitu kan. Nah, kadang kita punya ekspektasi yang berlebih kan begitu. Problemnya kan itu karena kita punya ekspektasi yang berlebih terhadap orang itu gitu kan. Gitu. Nah, problemnya ini gitu loh. Nah, makanya ya udah, emang dia orangnya begitu gitu kan. Yang penting dia tidak mengganggu pekerjaan gue kan begitu kan. Nah, kalau mengganggu ya let's we discuss kan begitu. Karena gimana pun juga kan kita pasti punya atasannya. Itu sih. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Berarti kalau dengan rekan kerja seenggaknya jangan terlalu dekat gitu ya Pak ya? Dekat boleh, nggak ada Oh, dekat salahnya, boleh. ya kan? Karena kalau nggak dekat, masa kita jadi kayak dibilang jutek, mendingan belum apa-apa kita udah merengut, udah apa kan gitu ya. Jadi kita jangan ada labeling apapun, jangan kita memberi judgement juga, ya kita apa adanya aja kan gitu kan. Ya, so kalau memang kita bisa diskusi ngenaken gitu kan istilahnya ya oke kan gitu. Kalau enggak ya tentu kita yang tahu yang pegang kontrol kan diri kita ya, yang pegang kontrol diri kita. Jadi kita tahu batasan-batasannya sampai di mana gitu kan. Karena kita lihat chemistry-nya kan, chemistry-nya pas atau enggak kan gitu. Kalau memang chemistry-nya enggak pas ya sudah kan begitu. Kadang-kadang kan kita memaksakan, lu harusnya seperti ini dong kan begitu. Ya nggak bisa juga kan begitu. Jadi ya ini memang sebetulnya keterampilan atau skill kita bagaimana memanage rasa yang ada di dalam diri kita kan. Baik Bapak, terima kasih Pak jawabannya. Ini ada pertanyaan Pak, bagaimana menurut Bapak bagaimana cara menghadapi rekan kerja yang suka iri dan membuat kita merasa terganggu? Ya kalau saya diemin aja, ngapain juga saya jadi baperan cuma gara-gara itu kan begitu ya. Yang penting kan kita lakukan yang terbaik gitu kan. Itu kalau buat saya ya. Itu sepanjang memang tidak merugikan orang lain, why not kan gitu kan. Karena sesungguhnya hidup itu kan harus menjadi manfaat buat orang lain. Itu kalau saya. Nah, tinggal nanti kita diskusikan kalau itu akan mengganggu. Kan kita punya pimpinan, kita punya HRD kan gitu kan. Atau kita punya teman siapa yang mungkin bisa juga ngasih omong juga. Makanya kan tadi kadang kita nggak apa-apa juga kita ngungkapin apa yang kita rasa, kita diskusi dengan rekan kerja kita kan begitu. Terima kasih Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Budi. Bagaimana cara menenangkan ya maksudnya di kolom komentar menenangkan emosi dan menumbuhkan semangat saat merasa down dengan kemampuan sendiri. Oke. Bagaimana cara memanat itu apa ya? Mungkin maksudnya menenangkan Pak, menenangkan emosi gitu, Pak. Ya ini mestinya sih harus banyak berlatih ya, harus banyak berlatih gitu kan. Bagaimana olah rasa atau olah diri ini kan harus banyak dilatih gitu kan. Makanya yang membedakan adalah
sepanjang kita selalu mempunyai ekspektasi gitu ya, kita nggak akan beres kan begitu kan. Nah, yang harus ya kita harus mensyukuri apa yang ada, kita bersyukur dan kita harus berserah kan begitu kan. Tapi bukannya kita tidak melakukan hal-hal yang terbaik kan begitu. Karena buat saya sepanjang kita lakukan itu dengan hati, sepanjang itu kita lakukan dengan baik, pasti akan energinya akan berbeda begitu. Jadi saya nggak bisa mengatakan harus begini karena masing-masing orang itu pasti berbeda bagaimana cara menghandle-nya kan gitu. Karena pikirannya juga bagaimana pikiran itu menguasai dirinya juga itu masing-masing orang berbeda. Nah, salah satu latihan adalah tadi kita harus jujur atau kita latihan nafas dengan bisa melakukan meditasi atau kita sebagai jalan, tapi jalan yang punya kesadaran gitu loh. Jangan kita melakukan jalan keluar lalu pikirannya kosong, bengong, biasa. Enggak, nikmatin aja. Oh itu ada angin, oh itu ada daun yang lagi di ini kan air, oh ada air, oh ada ikan, ada binatang. Itu kan bentuk-bentuk kita sadar tentang apa yang ada di detik itu, di waktu yang itu. Gitu. Jadi anchor badan kita, kalau kita bicara NLP, anchor badan kita itu harus kuat. Jadi kita harus berjangkar pada diri kita sendiri kan begitu. Jadi kita menikmati napas naik, turun gitu ya. Itu nanti pikiran kita akan merilis sendirinya. Jadi kalau misalnya kita lagi emosi, coba kalau kita lagi emosi, pasti jantung kita degupnya lebih cepat. Kedua, nafas kita pasti mulai naik. Ya kan? Nah, ini yang harus kita sadar dulu. Oh, gue udah mulai begini nih. Oh, ya sudah. Take relax, inhale, exhale gitu kan, sehingga nafas kita sudah mulai normal lagi. Nah, kalau nafas kita normal lebih enak kita mengatasinya. Gitu. Ada yang muslim bisa ambil air wudhu, bisa sholat sebentar, gitu kan. Atau yang mau simple ya kita tarik nafas, buang nafas kan gitu. Itu pasti akan ada miracle atau keajaiban yang kita tidak tahu ya datangnya kan begitu. Terus tadi kalau ada juga yang mau cari muka di atasannya gitu ya. Ya kalau dalam hidup itu kan pasti terjadi seperti itu. Nah, tinggal kita mengatasinya seperti apa kan gitu. Kalau kita bawa marah jadi uring-uringan kita juga nggak sehat hidup kita. Tadi jadi kalau kita sepanjang kita lakukan yang terbaik, pasti kita yakin Tuhan akan membuka semua jalan kebaikan itu. Gitu. Cepat atau lambat kan gitu kan. Nah, tinggal kita buktikan apa yang dilaporkan dia kalau tidak baik sebetulnya benar nggak. Kalau kita tidak melakukan itu pasti orang lain juga akan merasakan kok manfaat yang dibuat oleh kita kan gitu. Ya wajar lah manusia itu kan ada yang diciptakan bermacam-macam, ada yang kerjanya cari muka gitu kan, ngaduin orang gitu ya, demi untuk kepentingan diri sendiri. Kita kerja aja di lingkungan kerja aja banyak yang ikut-ikutan ya kan, demi untuk naik jabatan gitu. Nah, makanya tadi sistem inilah yang mengakibatkan juga orang jadi depresi juga kan begitu, karena sistem manajemennya, sistem organisasinya, terus pendelegasiannya tumpang tindih. Terus tadi kan juga ada kadang-kala bos hanya meminta sebagai orang aja yang boleh berekspektasi, ngobrol atau apa. Nah, ini makanya pemimpin-pemimpin kalau bos juga harus bisa mulai mengupdate juga kan begitu, mulai belajar ini bukan hanya karyawannya aja yang disuruh kan begitu. Saya kira gitu sih Mbak. Iya, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama ada dari Pak Ahmad Ramadan, yang kedua dari Pak Muhammad Subi. Yang pertama dari Pak Ahmad Ramadan, pertanyaannya adalah bagaimana cara menyikapi jika atasannya selalu memaksakan kehendaknya, padahal yang kita ketahui kehendak yang dimaksud menimbulkan dampak jelek untuk jangka panjang. Oke, ya memang susah ya kalau memang itu ada atasan kita gitu ya. Ya kalau saya sih pengalaman saya ya kita harus ada evidence-nya begitu kan. Jadi kalau emang ini oke, ya udah kita bikin MOU
kayak result of meetingnya atau apa, ya jadi semua ada rekam jejak digitalnya ataupun di administrasinya. Jadi kalau emang sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan kan memang sudah ada rekaman eh, rekaman digitalnya kan gitu kan. Oh ini sebenarnya ini pengambilan begini seperti apa gitu. Nah ini yang memang harus dilakukan. Makanya ini kan tergantung lagi dari sistem manajemen dari perusahaan itu sendiri. Gitu. Kadang-kala untuk yang perusahaan-perusahaan kecil yang baru melangkah, hal-hal sekecil ini juga diabaikan. Gitu kan. Apalagi kalau memang kita sudah ada standarisasi ISO-nya kan, mau nggak mau kan itu harus tertulis. Karena juklaknya kan kerjakan apa yang kamu tulis apa yang kamu kerjakan. Kan begitu. Jadi tinggal pintar-pintarnya kita membawa diri, gitu kan. Nah, termasuk juga pintar-pintarnya kita membawa kesehatan mental kita. Gitu. Kadang-kadang kita jadi stres kalau gitu. Kalau memang banyak stresnya, ya ngapain juga dipertahankan, begitu kan? Ya bisa pindah ke tempat perusahaan lain, gitu kan, atau ke tempat mana kan, gitu kan. Itu aja sih. Terus apa lagi? Kemudian ada pertanyaan lagi, jika ada pimpinan yang membuat stres bawahnya, baik saat memberikan tugas-tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari, seperti ada yang dia selalu ada aura negatif yang keluar dari dia. Pertanyaan pertama, sikap kita harus bagaimana? Apa perlu kita boikot pimpinan tersebut? Yang kedua, trik agar aura negatifnya tidak mempengaruhi mental kita. Gitu, Pak. Ini kalau kita boikot pimpinan kan jadi rame ya, gitu ya. Jadi nanti kita bisa bersangkutan dengan hukum, kan, gitu kan. Jadi ya sepanjang memang kita masih menjadi karyawan, gitu ya, ya memang mestinya para pimpinan itu ataupun di middle management gitu kan, atau di manajemen itu harus belajar lebih dulu kan begitu. Tidak semuanya tuh dibebankan kepada karyawannya semua gitu kan. Pemimpinnya harus memberikan contoh dulu kan gitu. Tapi bagaimana kalau kita menerima pimpinan yang attitude-nya jelek atau apa kan, pilihannya kan satu gitu kan. Entah kita yang bersabar itu adalah sebagai ujian kita atau menempa kita gitu kan. Kedua, ya kita cari tempat yang lebih baik kan gitu kan. Nah, kalau saya bisa jadi ada batas waktu yang memang kita berikan kan begitu kan. Sepanjang memang take home pay-nya atau penghasilannya cukup baik, kenapa enggak kan gitu kan. Sembari kita bisa belajar juga kan gitu, bagaimana menghandle-nya. Siapa tahu ada keajaiban bisa merubah semuanya kan begitu ya. Nah, makanya bagaimana untuk kita bisa merubah aura yang negatif, ya kalau saya sih selalu menyarankan kepada teman-teman atau diri kita, ya latihan aja meditasi. Gitu. Nah, meditasi ini jangan dianggap sebagai suatu hal yang sakral ataupun apa gitu ya, karena di olahraga yoga pun kan juga kita ada tuh poin-poin itu gitu ya. Ya, jadi kita memahami diri, menerima diri, kan gitu ya. Terus menyerahkan diri ini kepada Sang Pencipta, kan begitu. Ya, termasuk jangan lupa kita mensyukuri apa yang ada. Gitu. Jadi dengan kita latihan nafas saja. Jadi misalkan nih tarik, gitu kan, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti waktu membuang itu juga ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Kita pasti badan kita akan berubah stimulansinya, pikiran-pikiran kita. Nah, pada saat kita bermeditasi, kok pikiran saya kemana-mana? Biarin aja, karena pikiran itu liar. Ya, kita tidak bisa mengatur pikiran. Bahkan kita kadang-kadang kalau kita mau tidur, pikiran kita udah kemana-mana. Yang ini gimana, diamin aja, karena pada suatu momen pikiran itu akan berhenti. Gitu kan. Nah, ini yang harus dilatih. Gitu kan. Jadi pengalaman saya, pengalaman Mbak, atau pengalaman Mas akan berbeda-beda gitu kan. Nah, nanti
akan ternyata begitu. Makanya ada istilahnya kan, memahami diri itu lebih baik kan gitu kan, karena kenalilah dirimu maka kau akan kenali Tuhan gitu. Ada yang lain? Baik, belum ada pertanyaan lagi. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang baru join, boleh tolong diisi link absensinya. Pak, Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Bagaimana cara agar supaya kita selalu berpikir positif? Oke. Ya. Berpikir positif itu kan satu, Mbak, harus ada bicara tentang kesadaran dulu kan gitu ya. Jadi ini by proses. Jadi berpikir positif itu karena jangan kita berpikir negatif ngambil dari positif. Nggak apa-apa juga sebetulnya, karena kadang-kala kita akhirnya punya toxic positif gitu ya. Selalu dipaksakan selalu berpikir positif. Nggak mesti begitu juga gitu ya. Kadang nggak apa-apa kita berpikiran negatif gitu ya. Karena hidup ini kan hitam dan putih kan gitu ya. Nah, tapi yang perlu kita waspadai adalah kita jangan terjerumus atau ikut di apa yang dirasakannya kan begitu. Jadi kita sendiri yang tahu nih, makanya kalau anchor kita atau grounding kita kuat gitu ya, kita bisa melakukan shifting. Oh, ini udah mulai nggak benar nih kan begitu. Itu sebetulnya. Jadi harus dilakukan kan gitu kan. Pada saat terjadi rasa nggak enak nih, jangan-jangan begini ya, jangan-jangan nanti dia nggak boleh kan gitu ya. Panggil nama singkat saya ngomong, sedikit nggak boleh begini. Kita lihat aja kan. Karena itu kan sebetulnya, apalagi kalau kita punya ataupun trauma atau memori yang baik gitu kan di sebelumnya. Ini kan akan mempengaruhi apa yang ada di kita saat ini untuk keputusan yang akan datang. Kan begitu. Karena gimana pun juga dari kita lahir besar sampai sekarang, luka batin kita tuh kan hebat sekali, gitu kan. Luka batin, trauma batin, gitu kan, atau pengalaman jelek kan, gitu kan. Nah ini yang mempengaruhi kita sebetulnya. Nah makanya ini yang harus dikupas, gitu kan. Tapi ini kalau kita kupas ini kan ngomongnya berbeda sama judulnya nih, karena ini bicara tentang luka batin, kan, gitu ya. Jadi trauma-trauma sekarang gini, saya pernah waktu itu pernah ditanya sama salah satu bos dulu di perusahaan, karena waktu itu saya kasih pelatihan begini. Bicara tentang customer service itu kan melayani. Bagaimana dia bisa melayani dengan baik kalau misalkan dia ada masalah di dalam keluarganya. Pada saat datang, barusan dia ribut sama suaminya, barusan anaknya juga marah-marahin karena minta duit nggak diri. Nah, sementara dia harus bekerja untuk melayani orang. Kira-kira melayaninya bisa dengan tulus atau bisa dengan senyum nggak? Ya, kadang-kala datang aja udah cemberut, mukanya udah bete banget kan. Nah, yang bisa merubah siapa? Atasannya nggak bisa. Gitu ya. Ya harus dalam dirinya sendiri. Caranya gimana? Langkah yang pertama kan harus acceptance dulu, menerima. Oh iya, tadi saya datang sama suami saya. Oke, saya maafin lah tentang peristiwa itu. Gitu kan. Harus sadar dulu, harus menerima dulu. Oh iya, oke, saya maafin. Nanti kita tentang kejadian itu bukan hal yang apa-apa, tapi kan kadang-kadang itu selalu dibawa perasaan, baperan. Ya kan, apalagi perempuan itu paling cepat tuh, karena dia menggunakan rasa. Sementara kalau laki-laki kan logikanya yang berpikir.
gitu kan. Makanya kadang-kadang suka ribut tuh, jadi kayak Mark and Venus kan, yang perempuan nutup, lu memang nggak tahu yang gue rasa atau apa kan gitu kan. Nah kalau yang laki pasti lah kan gampang masalahnya, tinggal logik aja begini ya. Nah ini yang unik gitu kan. Makanya kita sebagai manusia, makhluk Tuhan itu kan punya uniqueness masing-masing kan. Nah ini yang harus kita ngerti sama gitu. Jadi kita anggapnya adalah unik aja. Kalau orang itu wah ini unik orangnya ya, daripada ini rese amat orangnya, kan beda tuh kita menghadapinya ya. Nah itu boleh dikatakan positif tuh bisa seperti itu juga gitu. Dibanding wah ini rese nih orang ini persis kayak mantan gue atau siapa, wah tambah ramai itu kalau kita menyikapinya seperti itu kan gitu ya. Tapi kalau kita bicaranya wow unik juga nih seperti ini, ada ya yang seperti ini kan gitu ya. Jadi apa yang kita pikirin, apa yang kita ucap itu dan kita pilih itu bisa mempengaruhi rasa yang ada di dalam hati kita. Nah, caranya gimana? Ya by proses. Gitu kan. Nah, by proses itu kan tergantung bagaimana kematangan kita, tingkat kesadaran kita, dan gitu. Makanya ya harus berlatih terus. Dan gitu, Mbak. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi sebelum acara ini YouTube kali ya Pak ya. Dari Pak Hendy Diana. Pertanyaannya adalah, selama ini orientasi kita kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun kendala terbesar terjadi kita diperbolehkan bekerja namun tidak digaji atau diperhatikan hak-hak kita. Mungkin karena suatu alasan atau kebijakan tertentu. Apa kira-kira tips untuk bisa mengakhiri masa-masa itu? Jadi gini, ya buat saya kalau memang kita bekerja di suatu perusahaan atau apa, pasti kan ada imbalannya dalam bentuk gaji. Ya. Gitu. Ini kan awal udah pasti akan bicara seperti itu. Gitu. Lain halnya, oke, yuk kita bekerja, tapi terus terang nih kantor gue belum bisa menghasilkan nih. Gimana kalau kita kerja nanti kalau memang sudah ada hasil baru kita bagi. Gitu. Ini kan tergantung dari komitmen awalnya, pembicaraan di awalnya. Kalau kita bicara bekerja, gitu. Kita bekerja di suatu perusahaan, gitu ya. Nah, jadi buat saya semua itu adalah pilihannya dari kita, kan, gitu kan. Makanya saya selalu bilang, kalau memang susah terus tiba-tiba dapat peluang itu, ya udah. Kalau memang kita enjoy dan kita mau menerima itu dengan apa adanya, dengan kondisi itu, gitu ya, ya kita harus terima kan, karena kita sudah memilih untuk terima itu. Ya, ada kebutuhan di lain-lain itu apa ya sudah, ya memang itu akan terjadi momen-momen seperti itu. Nah, tinggal kita tentuin aja. Oke, 3 bulan kalau memang data nggak ada, ya mau nggak mau kan kita harus cari. Nah, terus dia rasa yang ada di kita. Bagaimana kita memanage level stres kita begitu ya. Kita nggak punya duit, tapi yang di rumah pasti minta kan begitu. Nah, ini yang harus di-manage gitu kan. Nah, buat saya sih nggak nggak make sense juga kalau kita kerja tapi nggak digaji kan gitu kan. Ya, kecuali pasti ada pembicaraan sebelumnya. Gitu. Karena kalau secara hukum tenaga kerja itu udah salah. Undang-undang tenaga kerja kita bisa laporin. Oh, saya kerja di sini tapi nggak digaji gitu kan. Hanya kita punya bukti-bukti administrasinya itu udah menyalahi aturan. Apalagi sekarang kan pemerintah kita lebih straight bicara tentang perusahaan dan bagaimana ikut karyawan kan gitu kan. Hanya saja mungkin karena cari peluang kerja kita daripada nggak kerja, sebetulnya daripada nggak kerja sih, daripada di rumah ribut terus, kita ditanya nggak kerja kan gitu, ya udahlah kita kerja apa adanya kan begitu kan. Terjadi momen seperti itu karena ada sesuatu yang kita hindari dari rumah gitu kan. Yang penting gue keluar aja dulu dari rumah deh gitu.
Nah, kembali lagi, semua pilihannya ada di kita, dan yang atur adalah diri kita. Jadi buatku, kalau kata itu nggak pas dirasa kita, kan pilihannya kita stay atau kita quit untuk cari hal yang baik. Begitu. Kira-kira menjawab nggak? Ya, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin Pak Sigit mau ini memberikan closing statement. Oke. Kalau buat saya sih lakukan aja yang terbaik kan gitu ya, lakukan yang terbaik gitu kan. Jadilah yang terbaik, karena hidup ini sebagus-bagusnya hidup kan bermanfaat buat orang lain, yang bermanfaat buat orang-orang yang kita sayang gitu kan. Sepanjang kita punya ikhtiar, pasti akan ada hasilnya. Nah, tinggal bagaimana kita memanage diri kita, gitu ya. Kita memanage rasa kita, gitu ya. Buat saya, teruslah berlatih, teruslah mempunyai kesadaran yang lebih tinggi, gitu ya. Dan ini kesadaran itu bisa dilatih, gitu ya. Dan tetap aja tentang aware, gitu ya. Karena awareness itu adalah yang mengontrol diri kita, gitu kan, hati kita. Tinggal kita harus berpikir apakah hidup kita sendiri ini dikuasai oleh pikiran kita atau hati kita. Itu aja.